Dalam arti bebasnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika atau apabila bumi berguncang, zilzalaha seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban beratnya. Ini artinya apa? Bahwasanya nanti ini kisah masih tentang hari kiamat. Pada hari kiamat itu bumi bergerak liqiyami sa'ah, karena datangnya hari kiamat. Kata tafsir Jalalainnya begitu. Zilzalaha tahrikuha syadidul munasabatu li'azmiha. Bergeraknya sangat kencang, yang bersesuaian dengan beratnya, gitu ya, berat di altomiha gitu ya, saking sesuai dengan beratnya. Kemarin pada tahun berapa tuh yang terjadi di Manado, yang liupaksi itu ya, bergerak bumi sampai lumer seperti digulung lah. Oh iya, terjadi pergerakan itu baru kulit buminya doang, belum keluar belum. Tapi di situ juga orang banyak yang meninggal. Baru terjadi liupaksi yang sekecil itu saja orang sudah banyak yang meninggal. Apalagi nanti bumi bergoncang seguncang-guncangnya. Bergerak ya. Karena nanti kalau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, apabila saat hari kiamat manusia sudah tidak ada yang sujud, tidak ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu planet semuanya berputar tidak pada porosnya. Karena yang membuat planet ini stabil itu adalah banyaknya orang yang ngaji, banyaknya orang berzikir, banyaknya orang yang berbuat taat kepada Allah, banyaknya orang sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Makanya kita ngaji di sini nih termasuk bagian daripada penangkal bencana. Karena apa? Bumi akan berputar pada porosnya. Semua planet juga semua secara teratur. Muternya bumi seperti orang tawaf, dari dari kanan ke kiri. Makanya jangan kalau kita lari di bundaran jangan balik seperti jarum jam, itu akan pusing, dapat 3 putaran juga, karena kita menyalahi rotasi bumi. Tapi kalau kita muter kayak orang tawaf itu insya Allah banyak 10 putaran atau lebih, kalau tenaganya masih kuat nggak bakal pusing ya, begitu ya, paham ya. Nanti juga di hari kiamat, setelah bumi digoncangkan, bukan cuma sekedar guncang, tapi wa akhrajatil ardu asqalaha, tapi bumi mengeluarkan isi perutnya, beban yang menjadi beban. Isinya bumi itu apa? Ya diantaranya api, lahar gunung Merapi, terus apa lagi? Oh ya, besi, emas, nikel tuh, kalau mau nyari emas tuh nanti pada hari kiamat keluar semuanya isinya bumi tuh, gas dan lain sebagainya. Tapi orang yang muslim tidak akan menemui kedahsyatan hari kiamat. Saking sayangnya Allah, itu orang yang terakhir meninggal adalah orang yang zikir sekali saja, lalu setelah dia meninggal baru dia itu terjadilah hari kiamat. Karena saking sayangnya Allah, ada orang yang beristighfar atau baca tasbih dan lain sebagainya, berzikir kepada Allah sekali saja, kiamat ditunda sampai 40 masa, dan tidak akan mengalami, orang tersebut tidak akan mengalami dahsyatnya hari kiamat. Tuh begitu. Wa qala al-insanu, dan telah berkata al-insanu, siapa manusia? Maksudnya manusia di sini kata tafsir Jalalain adalah al-kafiru bil ba'tsi, orang yang kafir, orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan. Orang yang ingkar, emang hari kiamat ada? Gitu. Ini hati-hati nih. Kadang-kadang ada orang yang suka
dan cerita tentang hari kiamat di WA, di Facebook, atau pokoknya di media sosial lah, kadang-kadang disuka dibuat ejekan. Kalau ngaji kitab Sulamut Taufik itu kan ada orang yang bilang enakan masuk neraka nanti kumpul sama artis, itu udah musyrik orang, udah kafir. Harus baca syahadat lagi. Itu. Emang ada hari kiamat, kafir. Harus baca syahadat lagi. Jangan pula kalau kita ngaji secara teliti di kitab Sulamut Taufik itu menghina makanan gak enak amat ya. Itu bisa murtad qauli namanya. Karena mensyukuri, tidak mensyukuri nikmat. Orang yang tidak mensyukuri nikmat disebutnya kufur nikmat. Harus syahadat lagi kalau kita kitab Sulamut Taufik. Makanya hati-hati tuh kita tuh menghina orang, melecehkan orang dan lain sebagainya. Tuh hati-hati menyebut orang dengan bahasa binatang. Itu bisa menyebabkan orang itu kafir. Kafir di sini maksudnya ya murtad lah. Murtad, dia murtad qauli. Dia harus bersyahadat lagi. Makanya harus banyak-banyak istighfar. Tuh, banyak-banyak istighfar. Kalau kita ngaji Sulamut Taufik ya. Dan itu penting, harus dikaji sama kita. Kadang-kadang orang menganggap bahwa dirinya masih beriman, padahal itu yang disinggung oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8. Padahal menurut pandangan Allah mereka belum beriman. Itu karena apa? Banyak mereka yang secara tidak sadar bahwa dia itu telah kafir. Contohnya menghina orang, ya, menghujat orang, terus menghina makanan, menghina hewan yang halal, gitu ya. Terus lagi apalagi istilahnya memperolok-olok tentang hari kiamat, tentang kitab suci Al-Quran. Banyak orang itu ya yang suka, kadang-kadang suka ayat-ayat Quran dibuat mainan, gitu ya. Dia dilagu-laguin dengan lagu yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Bahkan artinya juga suka dipleset-plesetin, itu salah. Nah itu bisa menyebabkan orang itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Hati-hati di sini nih ya. Malaha, nah maksudnya di sini apakah yang terjadi padanya? Jadi orang kafir itu tentang hari kebangkitan, ini ada apa sih? Ada apa sih ini? Sampai goyang begini gitu. Bumi yang bisa dahsyat ini tuh, dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Yauma idzin, lalu dijelaskan oleh Allah, yauma idzin, pada hari itu tuhaddisu, Allah memberikan tuhaddisu, maksudnya di sini larinya ke bumi, tuhaddisu domirnya. Tuhaddisu, bumi menceritakan akhbaroha, akan beritanya. Daripada hari itu bumi menceritakan tentang kabar-kabar beritanya. Bi anna, bahwasanya atau sesungguhnya Rabbaka, Tuhanmu, auhalaha, dia telah mewahyukan laha kepada bumi. Jadi bumi bisa ngomong, cerita tentang dirinya sendiri. Yauma idzi yasdurun nasu, yauma idzin, pada hari itu yasdurun nasu, manusia keluar dari kuburnya, ashtatan, secara berkelompok. Manusia keluar dari kuburnya secara berkelompok, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terlihat di sana ya, akan terlihat di sana kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka siapa yang mengerjakan mithqala dzarratin, seberat zarah. Dulu zarah itu diartikan biji sawi, tafsir yang lama ya kan. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, diketahuilah ternyata benda yang paling kecil itu adalah atom. Jadi diganti sekarang zarah itu diganti dengan
atom, sebesar atom pun, cuman atom nggak kelihatan sama mata, ya, harus dengan alat, gitu. Seberat atom, dia berbuat kebaikan seberat atom, ya rohu, dia akan menerima balasannya, dia akan melihat balasan. Sekecil apapun dia mengerjakan perbuatan baik, maka dia akan melihat tentang balasannya. Gini misalnya, ini sekarang sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi, sekarang kalau kita nulis baik di laptop maupun di ini ya, di HP ya, di Android, itu akan dibaca, historinya ada, terekam ya, tersimpan ya, kita ngirim apa saja di situ tersimpan. Itu baru di dunia ya, apalagi nanti di akhirat yang alatnya sangat canggih, penulisnya bukan makhluk sembarangan, yaitu malaikat raqib dan atid. Coba sekarang kalau di laptop itu kita simpan file begitu banyak ya, kita dalam foldernya kita susun, kita buka lagi, itu kebuka semuanya yang kita tulis gitu. Apalagi dengan pembelajaran e-learning yang sekarang nih, e-learning ya, pembelajaran dengan menggunakan internet ya, belajar online, itu semua terekam yang kita kerjakan, yang kita mengadakan cakap-cakap ya, istilahnya seperti meeting Zoom sekarang, meeting ada lagi Google Meeting dan lain sebagainya, itu akan terekam. Belum lagi dengan sistem pembelajaran portofolio, semuanya terekam. Karena kebetulan saya ngajar e-learning di kampus ya, juga di kampus UT juga ngajar online. Jadi semua yang kita tulis menilai mahasiswa itu semuanya terekam. Mahasiswa dapat nilai berapa terekam, sampai mahasiswa itu keluar nilai itu masih ada. Apalagi nanti di akhirat tuh. Makanya kita memainkan media ya yang seperti sekarang ini, seperti WhatsApp, Facebook, itu hati-hati ya. Jangan sampai yang tidak manfaat kita share, karena itu akan memberikan dampak pada diri kita sendiri. Apalagi kita ngirim berita-berita hoax ya, berita hoax atau gambar-gambar yang tidak perlu gitu ya. Ya, apalagi yang berita-berita yang lebih bahaya, itu yang lebih itu ya. Itu hati-hati, karena semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali kita nulis di media sosial, itu jempol kita nulis, tangan kita kena hisab jempol tuh ya. Terus mata kita, telinga kita, pikiran kita, semuanya kena hisab. Coba berapa anggota tubuh yang kita gunakan pada saat kita menulis itu? Satu, tangan ya, jempol yang paling sering lah, jempol ya, kiri kanan. Terus mata, pikiran kita. Terus apa lagi? Hati kita juga ikut ngomong kan ya. Mulut kita juga kadang-kadang ikut senyum dan lain sebagainya, itu ngikutin semua. Belum kuping kita juga melihat, menyaksikan. Jadi semua anggota tubuh kita itu menyaksikan, dan itu akan direkam oleh malaikat raqib dan atid. Kalau bagus, maka itu akan menjadi pahala buat kita. Kalau jelek, maka itu akan menjadi dosa. Makanya di sini kita harus hati-hati, harus hati-hati dalam menggunakan media sosial. Bahwa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara ya, dan barang siapa yang mengerjakan seberat zarah syarran akan keburukan, ya rohu, dia juga akan menerima balasannya, atau dia akan melihat balasannya gitu. Jadi antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, semuanya ada balasannya, sekecil apapun akan dilihat oleh kita nanti pada hari kiamat. Sebenarnya memang gak usah hari kiamat,
Kalau kita sadar itu ya, kalau kita ngerti tentang ilmu IT di dunia aja sudah dibuktikan yang kita tulis. Kalau kita kan kita lupa tuh, kita buka histori atau apa, maka akan keluar lagi yang tadi kita tuh tulis tuh ya. Kalau di laptop atau di HP Android atau HP biasa ya, itu akan terekam semuanya ya, apa ini save gitu ya. Apalagi nanti pada hari kiamat. Jadi artinya Allah menciptakan alam jagat raya ini sebetulnya sangat modern sekali, sangat luar biasa. Cuma kita saja tidak mampu untuk mengungkapnya. Sebenarnya orang semakin tinggi mengetahui itu dan dia semakin kenal dengan Allah gitu ya, dia makin takut untuk mengerjakan sesuatu yang jelek gitu ya. Karena apa? Di dunia aja sudah terekam, dia akan sadar, apalagi nanti pada hari kiamat oleh malaikat direkam. Itu malaikat kiraman katibin selalu mengawasi kita. Kan malaikat yang 10 itu selalu ngawasin kita tuh. Malaikat 10, malaikat Jibril. Kalau kita ngaji begini terus kita dapat ilmu pengetahuan, itu dia menurunkan ilham kepada kita. Malaikat Mikail, kita makan enak, lezat, minum, nikmat dan lain sebagainya, dapat rizki dari Allah, itu malaikat Mikail itu ngawasin kita, ngikutin kita terus di tugasnya. Malaikat Israfil, kita menghembuskan napas lega, enak, nyaman, itu juga malaikat Israfil. Atau kita kegerahan ditiup oleh angin, itu kan malaikat Israfil. Kerjaannya bukan niup trompet doang, malaikat Israfil itu mah tugas utamanya itu nanti pada hari kiamat. Tugas yang lainnya ada, niupin angin yang baik gitu ya, angin cara kita keluar masuk napas itu juga sama, bagian daripada niup gitu. Malaikat Israfil. Malaikat apa lagi? Israel, selalu ngintip kita pada saat masih muda kayak Ido, aduh masih gagah perkasa gitu ya, masih rambutnya masih hitam karena masih muda. Udah mulai umur 35 tahun, umur 40 tahun udah mulai itu diintip sama Israel, dikasih uban rambutnya, kumisnya dikasih uban tuh, itu lagi diintip malaikat Israel, diingetin sudah tua, ingat insaf, banyak-banyak baca istighfar, mohon ampunan sama Allah, semuanya terekam. Malaikat Israel itu ngikutin kita aja. Kadang-kadang kita dikasih sakit oleh Allah, ngingetin tuh, awas sakit, banyak baca istighfar gitu ya. Terus kulit udah mulai pada ya nggak bagus lah, beda kalau yang masih muda-muda kayak umur 20 tahun itu masih pada ganteng-ganteng, kulit kecil, apalagi masih anak-anak mah ya gitu. Ini kalau udah usia kayak gini udah mulai diingetin tuh, kumis sudah mulai ya putih, rambut udah mulai putih, oh dikit lagi gitu, banyak-banyak baca istighfar. Malaikat Mungkar Nakir nanti menanya di dalam kubur. Malaikat Raqib mencatat amal baik tuh, kita ngaji begini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi baca surat Al-Zalzalah itu banyak berapa huruf itu dihitung, sibuk, malaikat paling sibuk itu mah. Kalau kita niatnya mengaji karena Allah, pahalanya tambah besar. Kalau kita ngajinya bengong dapat pahala, cuma tidak sesuai dengan istilahnya, tidak hitungannya beda dengan orang yang ngaji sungguh-sungguh. Terus malaikat Raqib, malaikat Atid mencatat amal jelek. Kita berbuat jelek dibalas 1 kejelekan. Kalau berbuat baik mah dibalas 10 kebaikan. Kecuali kalau kita belajar ngaji seperti sekarang ini, dibalas oleh Allah 1 kebaikan, dibalas oleh Allah 1000 kebaikan, bahkan lebih. Itu ya, kalau kita belajar lebih hebat lagi pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Malaikat apa lagi? Malik, menjaga pintu neraka nanti ya pada hari kiamat setelah selesai hisab. Malaikat Ridwan ya, menjaga pintu syurga. Sebenarnya antara ya kalau bahasa orang-orang tertentu gitu ya, artinya neraka di dunia atau di akhirat juga sama ada. Kalau
kita menghadapi suatu permasalahan seperti di neraka kan suka semacam gitu ya. Itu karena saking susahnya orang. Kalau kita bahagia di dunia juga ada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, punya turunan-turunan yang soleh dan soleha, istilahnya kecukupan harta, sandang pangan papan kecukupan, maka kita akan seperti hidup di surga, tenang, adem, ayem, enak. Apalagi nggak punya utang mah, gitu ya. Kadang-kadang kita ada cobaan dari Allah berupa kesulitan. Kadang-kadang ya dalam rumah tangga udah istilahnya punya istri bawel, punya anak, kadang-kadang suka disuruh sono kemari yang baik-baik tidak mau, itu suka ngejengkelin seperti di neraka. Makanya kalau di dunia kita masih bisa berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Tapi setelah masuk ke alam kubur udah nggak ada yang cerita itu lagi. Jadi semuanya itu bisa kalau di dunia masih bisa dirubah dengan doa kalau kita ingin bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur sudah selesai. Kita tinggal memetik hasil yang kita tanam waktu saat kita di bumi, saat kita masih hidup gitu. Kalau kita nandurnya yang baik-baik, maka kita akan panen yang baik. Kalau kita nandur yang jelek, maka akan panen yang sebuah keburukan, yaitu siksa kubur dan azab neraka. Kalau kebaikan mah nikmat kubur dan nikmat surga. Itu ya kajian tentang surat Al-Zalzalah. Mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan pengajian kita ini kita dibimbing oleh Allah ke jalan Shiratal Mustaqim, dan kita bisa mendapat pahala ya masuk surga seperti bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para syuhada dan solehin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.